alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada setiap kita dalam menjalankannya, baik puasa terutama dan yang lainnya, dengan penuh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya la'allakum tattaqun, yang diharap terhadap setiap kita agar kita selalu menjaga, mempertahankan ketakwaan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Dan setiap kita juga mengetahui bahwasanya ketakwaan itu, atau bahasa lain ketaatan, atau bahasa lain amal soleh dan lain sebagainya, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita selalu jaga di setiap saat waktu kita, di setiap hari kita, di setiap minggu kita, di setiap bulan kita, di setiap hari-hari yang kita lalui dalam tahun kita, kehidupan kita, sampai kita tinggalkan dunia ini dalam penuh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itulah yang menghantarkan setiap kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, bahkan lebih dari yang kita inginkan, untuk meraih harapan kita, bahkan lebih dari harapan setiap kita, baik di dunia yang kita lalui, yang kita jalani, terutama nanti di akhirat yang akan kita lalui berbagai macam hal yang amat sangat berat bagi setiap kita, bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa melalui apa yang akan ia lalui nanti di akhirat, yang mendapatkan keringanan, kemudahan dan selamat dari murka Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itulah yang akan menghantarkan setiap kita untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Artinya latihan yang kita lakukan, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan selama bulan suci Ramadan, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dan teruskan di setiap hari-hari waktu yang kita lalui setelah Ramadan, sampai kita insyaallah berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Allahumma amin. Dan kita berharap apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, baik puasa, salat dan lain sebagainya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kekurangan kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita oleh Allah sampai kita jumpa Ramadan tahun depan. Allahumma amin. Kitab suci Al-Quran yang alhamdulillah selama Ramadan setiap kita insyaallah tidak ada satupun ketinggalan untuk membukanya, membacanya. Maka di hari-hari ini pun, sampai kapanpun, di hari-hari yang kita lalui dalam umur kita, kita pun tidak melupakannya, karena ia merupakan bacaan yang paling baik, yang paling ideal, yang paling tepat, yang dibaca oleh setiap mukmin dan mukminah. Karena ia bacaan yang langsung ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan langsung yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan langsung yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kita membutuhkan pedoman imam, pemimpin, dan alhamdulillah bacaan itu merupakan pedoman pemimpin bagi kita untuk selalu mengarahkan ke arah yang tepat, yang baik dalam
kehidupan kita di setiap langkah kita. Al-Quran yang diibaratkan oleh Sayyidah Aisyah ketika beliau ditanya tentang akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tingkah laku Nabi besar Muhammad, ucapan perbuatan Nabi besar Muhammad, muamalat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau secara singkat mengatakan kana khuluquhul Quran, sungguh akhlak beliau adalah akhlak yang tertera tercantum semua yang ada dalam Al-Quran. Tadi kita baca, dengarkan Imam membaca surat Wadduha, Imam membaca surat Alam Nashrah. Di situ Allah Subhanahu wa taala berikan satu anugerah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan sebagian apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala di situ juga jelaskan kepada kita, ingatkan kepada kita akan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tahu kenal sosok agung Nabi besar Muhammad dan kita mampu mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun ketakwaan, ketaatan, amal saleh, ibadat dan lain sebagainya, itu tidak akan pernah mampu kita bisa lakukan dengan baik sempurna kalau kita tidak mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad. Dan sempurnanya ketakwaan, amal saleh, ketaatan dan lain sebagainya itu mampu kita dapat raih ketika kita mampu mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyatakan kepada kita bahwasanya panutan kita dalam segala hal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kita tahu itu karena Al-Quran menjelaskan hal itu terhadap setiap kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun tuntut kepada kita, minta kepada kita hal itu kita lakukan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo baca Al-Quran dan ayo kenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran dan ikuti selalu jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai arahan Al-Quran, yaitu arahan Allah Subhanahu wa taala atas setiap kita sebagai umat kekasihnya Nabi besar Muhammad yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Sebab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berikan kita berbagai macam kemuliaan. Berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan, istimewakan bagi kita berbagai macam kemuliaan, keagungan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada umat-umat sebelum kita dari umat-umat para utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, adakan mereka sebelum kita. Baik di dunia, begitupun nanti di akhirat. Begitupun nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan kepada setiap kita berbagai macam keistimewaan, kemuliaan yang Allah khususkan bagi kita, dan semua itu kita dapatkan wasilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap yang membaca Al-Quran akan selalu dekat dengan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap yang membaca Al-Quran akan kenal kepada Nabi Muhammad. Semakin ia membaca Al-Quran, semakin ia kenal dengan Nabi besar Muhammad, dan semakin ia mengerti apa yang harus ia lakukan dan perbuat terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai arahan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai umat yang Allah berikan berbagai macam keistimewaan wasilah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fitr
yang kita namakan lebaran Idul Fitri, lebaran kesucian, kita dapatkan wasilah anugerah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi mereka yang melaksanakan ibadat puasa Ramadan, ia sempurnakan dengan melaksanakan kewajiban zakat fitrah yang ia lakukan sesuai arahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah setiap mereka mendapatkan al-fitr, artinya pengampunan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan, sehingga ia bagikan seseorang bayi yang baru dilahirkan oleh seorang bunda yang masih fitrah, yang masih suci, bersih, tidak ada noda dosa, kesalahan yang masih tersisa di lembaran-lembaran amal-amal yang dicatat oleh malaikat atas perintah Allah atas dirinya. Seakan-akan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang baru dilahirkan oleh bundanya, yang masih suci, dan kesucian itu pun harus kita jaga. Kesucian yang Allah berikan kepada kita, yang seakan-akan kita saat ini insya Allah semua kita tanpa terkecuali menjadi hamba yang fitrah, yang suci dari dosa, itu pun harus kita jaga, harus kita pelihara, dan harus kita pertahankan. Karena banyak yang akan menggoda kita, merusak kefitrahan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan yang tadinya dibelenggu selama Ramadan sekarang sudah berkeliaran, iblis. Dan mereka sudah mulai kembali aktivitas mereka untuk menggoda kita, merayu kita, menyesatkan kita, menenggelamkan kita dalam perbuatan dosa, menghilangkan kefitrahan yang telah kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Makanya kita diminta oleh Allah bertakwa agar kita mampu dengan ketakwaan itu mempertahankan kefitrahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita harus menjaga, memperhatikan, mengawasi dirinya. Selalu diawasi, jangan sampai kita lengah luput. Takut-takut nanti hilang semua itu, dan hilang semua apa yang kita inginkan dari kebahagiaan dunia sampai akhirat. Yang kita tidak harapkan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala hal tersebut. Ayo mari jaga mata kita, ayo mari jaga telinga kita, ayo mari jaga terutama lisan kita. Ayo mari jaga tangan, kaki, perut, kemaluan, hati kita, pikiran kita. Ayo mari kita jaga ucapan, perbuatan, tingkah laku kita. Harus kita sadar kita selalu diawasi oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, di situ ada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah mengatakan ia bersama kalian selalu dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita menjalankan ketakwaan sesuai apa yang diinginkan olehnya dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam lahir batin kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita, anugerahnya, nikmatnya, rahmatnya, ampunannya, dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi hamba yang mulia di sisinya, baik dunia kita sampai akhirat kita. Allahumma amin. Dalam kitab ini Khasaisul Ummah Muhammadiyah karya Sayyid Al-Muhaddis Musnid Abuya Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki menyebutkan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan yang bisa kita raih dalam
ibadat-ibadat yang diminta dalam syariat oleh Nabi kita Muhammad untuk kita perbuat. Di antaranya syaraful wudu wa fadluh, kemuliaan wudu dan keutamaannya. Wudu. Beliau mengatakan wa minan syarafil ladzi iddakharahu Allah taala li hadhil ummah, dan termasuk dari kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala simpan kemuliaan itu, siapkan kemuliaan itu sengaja untuk umat ini, yaitu kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'addahu Allah min athawabil jazil wal fadlil jamil ala al-wudu, apa yang telah disiapkan ia oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala yang agung dan keutamaan yang indah alal wudu, atas wudu yang kita lakukan, bagian daripada ibadat yang diminta oleh Allah dan Nabi kita Muhammad untuk setiap kita, untuk kita lakukan, untuk kita jaga wudu. Famin dzalik, di antaranya di antara kemuliaan dan keutamaan yang disiapkan oleh Allah bagi kita dalam berwudu, annal wudu yutahhirul insan minal khataya, sesungguhnya wudu itu bisa mensucikan setiap kita insan minal khataya, dari setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan perbuat. Wa yunadzib jawarihahu wahidatan wahidah, dan ia wudu yang kita lakukan dalam setiap anggota yang ada bisa membersihkan anggota-anggota tubuh kita satu demi satu. Fakullama ghassal jarihata, dan setiap kali kita membasuh anggota tubuh kita dalam berwudu, kharajat minhal khataya allati iktaraftaha, maka keluar darinya setiap kesalahan yang kita lakukan melaluinya, dengannya. Ketika kita cuci tangan, maka kesalahan yang ada di tangan itu keluar dari kita. Artinya dosanya, dampak negatif buruknya. Karena setiap dosa itu membekas bintik-bintik hitam. Salah itu membekas dalam diri kita, tubuh kita, bintik-bintik hitam. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa wa ahsanal wudu, barang siapa atau siapa saja di antara kita yang tawadda, berwudu, wa ahsanal wudu, dan ia sempurnakan atau perbaiki betul-betul wudunya. Tidak namanya asal-asalan wudu, betul-betul wudu dengan baik sesuai arahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu. Kharajat khatayahu min jasadih, maka keluarlah kesalahan-kesalahannya min jasadih, dari tubuhnya. Yang kita lakukan dengan mata, kita lakukan dengan telinga, kita lakukan dengan lisan, tangan, kaki, dan semuanya. Hatta tahrud min tahti adfarih, sampai kesalahan itu keluar dari bawah setiap kuku-kukunya, kuku tangan dan kakinya, keluar semua. Kesalahan ini, itu dosa itu, dampak negatif yang ada dalam tubuhnya dari kesalahan yang ia lakukan dengannya, sehingga bersih, tubuhnya menjadi bersih kembali. Dalam riwayat lain ada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah, seorang sahabat, beliau berkata, bersabda Nabi besar Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda al-abdul muslim awil mu'min, jika berwudu seseorang hamba yang muslim atau yang beriman, jika berwudu seorang hamba yang muslim, mukmin, muslimah, mukminah, baik laki dan atau perempuan, faghasala wajhah, maka ia mulai membasuh mukanya. Kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainih ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma', maka keluarlah dari mukanya, ketika basuh muka, karena pertama kali yang wajib dalam wudu adalah membasuh muka, keluarlah dari mukanya setiap kesalahan yang ia
memandang terhadap kesalahan itu dengan matanya. Jadi setiap pandangan yang kita lakukan dengan mata kita dari kesalahan, pandangan yang tidak baik, pandangan yang dianggap salah, keliru dalam syariat, atau pandangan yang membuat seseorang memandang itu melakukan dosa dengan matanya karena pandangan yang dilakukan olehnya. Ma'al ma' bersama air yang ada, atau bersama akhir gatril ma', atau bersama akhir namanya tetesan air yang keluar, yang namanya yang jatuh dari muka kita. Maka keluar dengan air yang jatuh dari muka kita itu, atau dengan tetesan terakhir kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa yang kita lakukan dengan mata kita keluar, sehingga mata kita kembali bersih. Fa idza ghasala yadayhi, dan apabila dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin, keluarlah dari kedua tangannya setiap kesalahan, kana batashatha yadah ma'al ma' au ma'akhir gatrin ma', yang ia lakukan dengan kedua tangannya dari kesalahan bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air yang kita lakukan dalam membasuh tangan. Fa idza ghasala rijlaihi, maka apabila dia telah membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyadha rijlah, maka keluarlah setiap kesalahan yang dilakukan oleh kedua kakinya dalam berjalan ke tempat atau dengan niat yang tidak baik, yang dinyatakan salah itu dalam agama syariat. Ma'al ma'au ma'akhiri gatrin ma', bersama air yang jatuh yang kita gunakan untuk membasuh kaki kita, atau bersama tetesan terakhir yang jatuh ketika kita membasuh kedua kaki kita. Hatta yakhruj nagiyan minadz dzunub, sampai ia keluar bersih dari dosa-dosa. Membuat kita fitrah kembali suci, bersih dari dosa. Artinya semakin banyak wudu yang kita lakukan, semakin banyak kesempatan kita untuk bersih dari kesalahan dosa yang kita lakukan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat an Amr bin Abasah, dari seorang sahabat Amr bin Abasah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah mencurahkan ridha atasnya, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ma minkum rajulun yugarrib wudu'ahu, tidak ada seorang pun dari kalian yang mendekatkan wudu'nya, wadu'ahu air wudu'nya, fayumadmid wa yastanshik fa yastanthir, maka dia berkumur-kumur, dia masukkan air ke dalam hidungnya, kemudian dia keluarkan air dalam hidungnya, illa kharrat khataya wajhi wa fihi wa khayashimih, kecuali kharrat tersungkur, ataunya hilang, jatuh atau keluar salah-salah yang dilakukan olehnya dengan mukanya, matanya, dengan lisannya, mulutnya, wa khayashimi, dan apa yang ada tersisa dari khayashimi, namanya hidungnya. Nah, jadi salah dari mukanya, dari mata, dari hidung, dari mulutnya, itu jatuh, gugur. Artinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dampak salahnya itu dengan air yang ia lakukan ketika ia berkumur-kumur dan masukkan airnya ke dalam hidungnya. Wa itamma idza ghasala wajhah kama amarahu Allah, kemudian apabila ia telah membasuh kedua namanya mukanya sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhannya Allah, illa kharrat khataya wajhi min atraf lihiyatihi ma'al ma', kecuali keluarlah, artinya tersungkurlah, gugurlah kesalahan-kesalahan yang ada di mukanya dari atraf lihiyati, pinggiran-pinggiran jenggotnya, ma'al ma', bersama air. Bagi kaum laki-laki,
atau dari mukanya bersama air bagi yang tidak memiliki jenggot laki dan perempuan. Keluar salah yang ada di mukanya, matanya. Tsumma yaghsil yadayhi ilal mirfaqain. Kemudian setelah membasuh muka, ia membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya. Illa kharrat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma'. Kecuali gugurlah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya. Gugur jatuh dari setiap jari-jari jemarinya ma'al ma' bersama air. Gugur, hilang, bersih lagi tangannya. Tsumma yamsah ra'sah. Kemudian ia mengusap kepalanya. Illa kharrat khataya ra'sih min atraf sya'rihi ma'al ma'. Kecuali keluarlah kesalahan-kesalahan yang ada di kepalanya dari pinggiran-pinggiran ujung-ujung rambutnya ma'al ma' bersama air. Bersih juga ke bagian kepalanya, imbas dari dosa salah yang dilakukan olehnya. Tsumma yaghsil qadamaihi ilal ka'bain. Kemudian setelah itu ia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kakinya. Illa kharrat khataya rijlihi min anamilihi ma'al ma'. Kecuali keluarlah kesalahan-kesalahan kedua kakinya dari jari jemari kakinya ma'al ma' bersama air. Keluar juga. Bersih, sehingga anggota tubuhnya bersih. Ketika bersih, maka ia layak, pantas untuk menghadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Fa in huwa qama fa shalla. Maka jika ia berdiri, bangkit dari wudunya, selesai, maka ia salat. Fa hamidallahu wa asna alaihi wa majjadah billadhi huwa lahu ahlun. Maka ia mengucapkan hamdallah, pujian kepada Tuhannya Allah, wa asna alaih, dan ucapkan sanjungan-sanjungan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, wa majjada, dan ia ucapkan namanya tamjid, pengagungan terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, billadzi huwa lahu ahal, dengan yang ia Allah itu berhak, pantas untuk mendapatkan semua itu darinya, puja-puji pengagungannya. Wa farraqa qalbahu lillah, dan ia kosongkan hatinya untuk Tuhannya Allah semata. Ilan salat min khati'atihi kahiyatihi kayama waladatu ummuh. Kecuali ia kembali min khati'ati, atau keluar dari kesalahannya seperti keadaannya sama tatkala ia baru dilahirkan oleh bundanya. Hadisnya riwayat Imam Muslim sahih. Kalau ia lakukan wudu seperti itu, kemudian dia sholat, tatkala dia sholat, dia kosongkan memang hatinya hanya kepada Tuhannya Allah, untuk Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka selesai sholat ia diampuni oleh Allah dosa-dosanya seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh bundanya. Artinya kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tidak dikhususkan oleh Allah bagi kita hanya di bulan Ramadan. Setiap hari pun, bahkan setiap hari paling tidak 5 kali, paling minim 5 kali kita bisa mendapatkan ampunan dari Tuhan kita Allah atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka kita bagaikan seorang yang selalu suci di mata Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, bersih di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Maka kita layak untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalik, di antaranya keutamaan, kemuliaan yang Allah siapkan bagi mereka yang berwudu dari kita sebagai umat Nabi Muhammad, annal wudu alal makarih yarfa'u darajat. Sesungguhnya wudu saat makarih, waktu-waktu yang kita tidak sukai, mungkin dingin dan lain sebagainya, kalau kita lakukan wudu kala itu, saat kita tidak suka, kenapa? Karena A, B, C, maka kalau kita lakukan wudu kala itu Allah akan angkat derajat kita. Dan Abi Hurairah
Ini sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah mensyurahkan kita atasnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhallahu bihil khataya wa yarfa' bihid darajat. Wahai para sahabat-sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu perkara yang Allah akan ampuni, hapuskan dengan sebabnya kesalahan dan Allah akan angkat dengan sebabnya derajat-derajat kalian. Maukah kalian tunjukkan perbuatan itu, perkara itu, amalan itu, gawian itu, bahasa kita? Qalu bala ya Rasulullah. Maka sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, kami semua mau engkau tunjukkan, ajarkan kepada kami sesuatu yang dengan sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan kesalahan kami dan angkat derajat-derajat kami. Gala isbaghul wudu alal makarih. Saya mengatakan diantaranya isbaghul wudu alal makarih. Amalan pertama, kita betul-betul menyempurnakan wudu kita alal makarih, tatkala atau saat-saat kita tidak namanya suka. Artinya mungkin hari sedang hari waktu dingin, atau mungkin kita sedang busy, mau cepat karena ada hal-hal, maka tatkala waktu itu kita sempurnakan wudu kita, kita lakukan yang wajib dan sunnah, maka dengan sebab itu kita akan dihapuskan oleh Allah salah kita, diangkat derajat kita. Yang kedua, wa kasratul khutaa ilal masajid. Yang kedua, banyaknya kita melangkah ke masjid, berjalan ke masjid. Sama masjid, musala, langgar, surau sama ya. Artinya selalu ke masjid melaksanakan ibadat salat, terutama 5 waktu. Wa intidarus shalah ba'da shalah, dan menunggu salat setelah salat. Seperti kita ya, mungkin kalau kita masih di masjid sampai menunggu salat duhur, atau salat duhur masih di masjid kita menunggu salat asar, atau salat asar kita masih di masjid, setelah salat asar kita menunggu maghrib, atau habis maghrib kita masih di masjid menunggu isya. Begitu juga isya dengan subuh. Jika seseorang menunggu salat setelah ia melaksanakan salat, itu juga termasuk amalan yang dengan sebabnya Allah hapuskan salah-salah kita dan Allah angkat derajat kita. Fadzalikumur ribat. Itulah namanya ar-ribat, sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga, kita pelihara. 3 hal itu ya, di antara penyebab Allah hapuskan kita, Allah angkat derajat kita, di antara penyebabnya ada tadi namanya wudu, dengan cara wudu yang sempurna, banyak langkah kita, jalan kita ke masjid, dan menunggu sholat setelah kita melaksanakan sholat. Jadi di situ ya, dengan sebab isbaghul wudu, kita menyempurnakan wudu kita tatkala ya kita mungkin saat itu sedang tidak suka untuk menyempurnakannya, kita paksakan diri kita untuk menyempurnakan wudu kita kala itu, mungkin karena sebab namanya dingin dan lain sebagainya. Maka dengan sebab kita menyempurnakan wudu kita kala kita seperti keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan salah-salah kita dan Allah akan angkat derajat-derajat kita. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Wa min dzalik, di antaranya hal yang masih berkenaan dengan wudu, di antaranya anna syahada ba'dal wudu sabab dukhulil jannah. Sesungguhnya mengucapkan syahadat, kalimat syahadat setelah wudu sebab masuknya seseorang hamba ke dalam surga. Ini masih baik ada kaitan dengan wudu. Yang dijanjikan oleh Nabi besar Muhammad bagi kita sebagai umat beliau, kelebihan, keutamaan, keistimewaannya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab, khalifat Rasulullah.
semoga Allah mencurahkan ridha atasnya. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda fa ahsana wudu'ahu, barang siapa berwudu maka fa ahsan wudu'ahu, dia sempurnakan wudunya, artinya dia laksanakan yang wajib dan sunnahnya dalam berwudu. Tsumma qal, kemudian setelah ia wudu dengan sempurna dengan sebaik-baiknya, kemudian dia berkata, mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Itu doanya, kalimatnya yang ia baca, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Itu doa yang kita baca setelah wudu. Sunnahnya untuk kita mengangkat tangan, dan kita angkat tangan termasuk angkat yang tinggi-tinggi tangan kita menghadap kiblat setelah doa. Setelah namanya setelah wudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai kita mengangkat namanya tangan kita, kepala kita ke arah atas. Sunnahnya seperti itu. Ya, sebaiknya dilakukan seperti itu. Kalau di hadis ini ya tidak diajarkan cara seperti itu. Artinya walaupun tidak melakukannya seperti itu, ia akan mendapatkan keistimewaan ini. Allahumma ja'alni minat tawwabin, sudah mengucapkan kalimat syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang esa, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusannya Allah. Allahumma ja'alni minat tawwabin, doanya, ya Allah jadikan aku minat tawwabin, dari hamba-hambamu yang selalu bertobat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku termasuk dari hamba-hambamu yang selalu bersuci. Artinya dirinya, tubuhnya dalam keadaan suci. Suci dari hadas, suci dari najis, suci dari salah, suci dari dosa. Futihat lahu abwaabul jannah tsamaniyah, maka terbukalah baginya dengan melakukan itu, terbukalah bagi hamba itu. Artinya pegawaian itu, perbuatan itu membuat surga terbuka baginya. Pintu-pintu surga yang 8, yadkhuluha min ayyi hasya, ia bisa masuk ke pintu-pintu itu atau ke surga itu dari pintu-pintu mana di antara pintu yang 8 itu yang ia kehendaki. Bisa masuk. Mau masuk dari pintu yang ini bisa, yang ini bisa, semua dia bisa. Manapun pintu yang ia mau masuk, bisa dia masuk darinya. Hadisnya riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Dalam riwayat Muslim tidak ada kalimat Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, tidak ada kalimat itu. Arti kalimatnya hanya asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu kalimatnya. Dalam riwayat Imam Muslim. Ini di antara kemuliaan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi setiap kita dalam berwudu. Kalau bisa kita jaga selalu wudu kita, kecuali bagi kaum perempuan dalam keadaan berhalangan haid atau nifas, dilarang ia untuk berwudu. Karena wudu itu ibadat. Seorang perempuan dalam keadaan berhalangan itu artinya dia tidak tepat kala itu untuk melakukan ibadat, kecuali ada ibadat tertentu yang mana dibolehkan bagi mereka. Kalau zikir boleh, kalau doa boleh, kalau salawat boleh, istighfar boleh. Ada namanya hal-hal yang dilarang untuk ia lakukan. Di antaranya wudu, kecuali kalau ia ingin membersihkan tubuhnya, bukan niatnya ibadat tapi ingin membersihkan sebagian tubuhnya, atau kepengen biar dingin tubuhnya dan lain sebagainya.
Tapi kalau dia niat wudunya untuk ibadat, itu dilarang, tak boleh bagi mereka perempuan. Sebagaimana mereka dilarang untuk sholat dan puasa dan sebagian amal yang lainnya. Ya, kan. Dan juga dahulu pernah ada riwayat bahwasanya Nabi Allah Musa pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi Allah Musa, ya Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, in asabatka musibatun wa anta ala ghairi tahara fala talumanna illa nafsak aw kama ruwiya anhu jalla wa ala. Ya Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau tertimpa suatu musibah, bala, bencana, musibah, dan engkau kala itu tidak dalam keadaan suci, artinya dalam keadaan berwudu, maka jangan kau salahkan celah kecuali dirimu sendiri. Artinya wudu itu bisa menjauhkan kita, menghindarkan kita dari bala, bencana. Dan seseorang yang berwudu itu seperti seseorang yang bersenjata di mata iblis, syaitan, sehingga ia namanya ada penghalang bagi dirinya untuk menggoda, merayu orang yang bersangkutan. Wudu silahul mu'min. Wudu itu adalah senjata seseorang mu'min. Wallahu alam. Kalau ada yang tanyakan, fadhal, silahkan. Seorang kalau terbiasa menjaga wudunya, biasanya kelihatan aura dari mukanya. Mukanya lebih bercahaya, lebih nyaman dipandang, dilihat, walaupun ia tidak pakai macam-macam di mukanya. Aura muka itu keluar, nampak. Kalau ia selalu menjaga wudunya. Kalau bisa tidak keluar kita dari rumah kecuali dalam keadaan berwudu. Kalau bisa, ya setiap batal wudu kita kembali berwudu. Kalau menjaga menunggu sholat setelah sholat. Nah, kalau orang kerja gimana tuh? Apa niatnya dulu saya sholat, tapi pengen sholat zuhur, pengen sini sholat asar, itu apa termasuk apa menunggu sholat setelah sholat? Ya, dengan kesungguhan niat insya Allah bisa masuk. Kalau orang kerja kan 24 jam kita menunggu sholat. Ya, dengan kesungguhan niat insya Allah masuk. Bujur-bujur berarti niat itu bukan sekedarnya aja, ala kadarnya. Kadang-kadang kan orang ini kan ala kadarnya. Tapi kalau emang sungguh-sungguh ya niat, habis sholat subuh, ya Allah saya niat untuk menunggu sholat duhur sambil dia kerja begawi dan melakukan urusan rumah tangga dan gawiannya, insya Allah. Tapi ya sempurnanya ya memang betul-betul melakukan gawian-gawian yang dengan sebab gawian itu ia masih menunggu, namanya memang menunggu kedatangan sholat yang berikutnya untuk ia lakukan. Dan itulah gawiannya seorang mukmin dan mukminah. Bismillah. Paling tidak diawali dengan niat. Tak apa-apa antum niat, ya Allah saya niat untuk menunggu sholat duhur. Habis sholat, ya Allah saya niat untuk menunggu sholat asar, sampai ia melakukan gawiannya. Tapi ada niat untuk menunggu sholat asar. Mudah-mudahan kita dapatkan seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan niatnya seseorang mukmin itu biasanya lebih baik daripada amalnya.
Karena memang biasanya kalau sudah diniatkan itu sesuatu yang sudah kita niatkan biasanya memang kita gawikan. Kenapa? Karena memang sudah diniatkan. Insyaallah. Yang penting ada niat dulu. Yang penting ada niat. Mau haji yang penting ada niat dulu haji sampai kita siapkan yang kita mampu. Yang penting ada niat, memang sungguh niatnya. Ataupun gawean yang baik yang lainnya ya kita awali dari niat. Awalnya dari niat. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala kalau memang sungguh niat kita, Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan untuk kita melakukan apa yang telah kita niatkan. Kalau memang sengaja dari sini, insyaallah saya niat untuk menunggu salat zuhur, insyaallah kalau memang betul-betul Allah akan mudahkan jalan kita ketika datang waktu zuhur, kita tidak meninggalkan itu zuhur. Kenapa? Karena memang kita sudah niat dan kita sungguh dalam niat kita, tidak main-main dalam niat kita. Dan ini disebutkan sebagian daripada kemuliaan yang Allah siapkan. Yang jelas Rasulullah mengatakan setiap kali kita berwudu keluar salah kita. Ya, artinya untuk menghilangkan salah dosa kita di antara caranya beristighfar, bertobat, di antara caranya juga berwudu. Orang kalau sudah wudu biasanya mau salat kalau sudah wudu. Kalau orang sudah dalam keadaan berwudu, dia bisa buka Al-Quran untuk dia baca. Kalau orang sudah dalam keadaan berwudu, dia insyaallah akan melakukan kebaikan dan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan itu. Allah mudahkan kita ya, karena walaupun pergaweannya, perbuatannya sederhana ya, syaitan tidak membiarkan kita memudahkan dan memuluskan langkah kita untuk melakukannya, karena ini ibadat, dan ibadat ini luar biasa nilainya di sisi Allah dan syariat ya, tidak dimudahkan. Tapi memang kalau kita ada niat, insya Allah ada kemudahan dari Allah. Karena Rasulullah pernah menyatakan dalam sabdanya, ma ma'anil hadis man fatah li nafsihi bab min abwabin niyyati salihah fatahallahu alaihi sab'ina bab min abwabi taufiq atau kama qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah mengatakan barang siapa yang telah membuka pada dirinya satu pintu dari niat yang baik, artinya dia niat di hatinya untuk melakukan satu kebaikan, apapun kebaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya atau bukakan baginya 70 pintu untuk kemudahan bagi hamba tersebut untuk melakukan apa yang telah diniatkan olehnya. Ini tadi ya, niatnya bukan ala kadarnya, bukan main-main, memang sungguh-sungguh dalam niat untuk melakukan satu kebaikan, maka Allah mudahkan 70 jalan untuk dia melakukan kebaikan tersebut. Nah, alhamdulillah, banyak kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita. Dan alhamdulillah setiap kebaikan
telah diajarkan, dididik kita oleh Nabi kita Muhammad untuk kita melakukannya, dan ia tunjukkannya jalannya kebaikan tersebut. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada setiap kita untuk kita tidak menganggap kecil, hina satu kebaikan apapun ia, walaupun sekecil apapun kebaikan itu. Apapun kebaikan itu Rasulullah minta agar kita tidak menganggap kecil. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidah Aisyah, memerintahkan Sayyidah Aisyah dan sahabat-sahabat yang lainnya, kita sebagai umat, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Agama qala alaihi wasallam mengatakan, wahai Aisyah, ittaqin nar, bentengi dirimu, jaga dirimu, jauhkan dirimu dari neraka Allah Subhanahu wa taala, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan separuh sebutir kurma. Artinya dengan bersedekah separuh sebutir kurma dibagi dua, separuh kita sedekahkan, itu termasuk walaupun kecil kita lihat. Kenapa? Karena ngasihnya separuh dari sebutir kurma, bukan separuh dari sekilo, bukan. Ini satu butir kurma, separuhnya kita sedekahkan. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk salah satu cara kita untuk menjauhkan diri kita, menjaga diri kita, melindungi diri kita dari penyebab neraka Allah subhanahu walaupun kecil. Dimulai dari hal-hal yang kecil, kita tidak anggap remeh, insyaallah kita akan mampu melakukan yang kecil sehingga kita mampu melakukan yang besar. Kalau yang kecil kita tidak mampu, kayak apa bisa melakukan yang besar? Sedikit kita tidak mampu, bagaimana kita bisa melakukan yang banyak? Maka dari sedikit kita biasakan, insya Allah dengan sebabnya kita mampu untuk yang banyak. Kalau orang sudah mampu sedekah sedikit, 1.000, 2.000, 5.000, insya Allah dia akan mampu sedekah yang 10.000, begitupun seterusnya. Tapi yang 1.000, 2.000 aja tidak mampu, tidak terbiasa, bagaimana yang lebih dari itu? Begitu juga sebaliknya. Jangan kita anggap remeh, enteng, biasa-biasa perbuatan jelek walaupun sekecil apapun itu. Kenapa? Karena kalau sudah kita melakukan namanya perbuatan jelek, maksiat, dosa dan lain sebagainya, kalimatnya yang kecil, maka kita akan mudah bisa melakukan yang besar. Kalau kita bisa melakukan sedikit dosa, maka kita akan mampu melakukan banyak dosa. Kalau kita mampu melakukan dosa yang kecil, maka kita akan mampu melakukan dosa yang besar. Kenapa? Karena yang kecil kita mampu dan kita terbiasa melakukannya, maka akan terbawa kita untuk melakukan yang besar. Begitupun perbuatan dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ibadat puasa kita yang kita lakukan selama Ramadan, salat 5 waktu kita, tarawih kita, witir kita, salat tasbih kita, dan salat sunat kita, sedekah kita, dan lain sebagainya kebaikan yang kita lakukan selama Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa Ramadan tahun depan insyaallah dalam keadaan sehat, afiat, tidak kurang insyaallah apapun. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpah ruahkan dalam rumah tangga kita mawaddah rahmah sakinah. Allah jadikan rumah kita surga bagi kita. Mudah Allah jadikan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bunda, suami bunda yang ideal bagi anak-anak kita, dan Allah jadikan kita anak-anak ideal bagi orang tua kita. Allah jadikan kita suami ideal bagi istri kita, istri Allah jadikan dia ideal bagi suaminya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan memantapkan kita dalam ketakwaan dan istiqomahkan kita di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni, maafkan setiap salah kita, sengaja atau tidak sengaja, besar atau kecil, lahir atau batin, ucapan atau perbuatan dan seterusnya. Mudah Allah angkat derajat orang tua kita, ayah bunda kita, kerabat kita, famili kita, orang-orang yang telah mendahului kita dari kaum muslimin, muslimat dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka taman daripada taman surganya.
terutama yang berwakaf, beretika, berinfak di Masjid Darussalam yang kita cintai ini, pengurusnya dan semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita baca, pelajari di hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Dan apapun niat kita, hajat kita, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah dari kebaikan dunia wal akhirat. Ala ahdina kullina salih salafana wa ma hatta bihal mulam salihan anakum bismillah ajwa fi afiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. الحمد لله العالمين سبحانه وتعالى انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا قرابات لنا في ديننا مهل الكتب انسى وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق كل حلالا دائما وأخلاء أتقى علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأجر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا نصر المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحبه المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.